jangan belajar filsafat, nanti kamu gila, nanti kamu ateis, nanti kamu kafir. Kok bisa perkataan seperti ini sering diucapkan oleh masyarakat kita? Emangnya benar filsafat bisa bikin kita ateis? Mari kita bahas lebih dalam. Halo, perkenalkan, nama saya John Palepi. Kalian sedang menyaksikan video setengah tua setengah muda yang akan selalu membahas tentang kehidupan ini. Menanggapi pernyataan di atas, di mana banyak dari masyarakat kita yang menganggap bahwa mempelajari filsafat itu menyebabkan seseorang menjadi ateis atau meninggalkan agamanya. Namun, apakah itu benar? Mari kita bahas lebih dalam, lebih tuntas, dan bagaimana cara bekerja filsafat itu sendiri, dan bisakah kita beragama menggunakan ilmu filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah sebuah kata dari bahasa Arab, yaitu filsafah, yang artinya kebijaksanaan. Ini udah tahu ya dari mana asal filsafat itu sendiri, yaitu dari Arab. Filsafah artinya kebijaksanaan. Definisi filsafat itu sendiri yaitu ilmu pengetahuan menyelidiki sesuatu untuk tujuannya menemukan sebuah kebenaran secara logika ataupun bukti empiris. Nah, sampai situ sudah jelas bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan untuk penyelidikan, di mana manusia dituntut untuk kritis, untuk penasaran terhadap sebuah kebenaran, bukannya untuk menentang sebuah agama atau sebuah pemikiran, namun mencari kebenaran itu sendiri yang mungkin terkadang bertentangan dengan agama. Namun di sini gue akan mencoba mengambil sudut pandang dari segi agama itu sendiri, bagaimana filsafat bekerja dengan agama. Seseorang yang telah mempelajari filsafat, maka ia telah terilluminate atau tercerahkan, dan kapasitas dirinya semakin terbuka, dan ia akan menjadi seorang yang lebih kritis, lebih mendalam dalam mencari sebuah kebenaran hingga menemukan sebuah bukti secara logika maupun secara bukti empiris yang sudah jelas terlihat. Nah, sebaliknya, orang yang tidak mempelajari filsafat, ia cenderung tergelapkan, ia tidak merasa kritis, ia tidak perlu mencari sebuah kebenaran, ia tidak peduli apapun itu kebenaran, ia hanya mengikuti apa kata orang lain, sehingga berdampak terhadap wawasan yang dia miliki akan sangat terbatas. Itu adalah orang yang tidak berilmu filsafat. Nah, di manakah kalian di posisi ini? Apakah kalian berfilsafat atau kalian tidak berfilsafat? Lalu dari mana datangnya statement bahwa kalau kita mempelajari filsafat, kita akan menjadi seseorang yang ateis? Sebelum kita menjawabnya, mari kita lihat dulu secara statistik dan data. Terdapat lonjakan besar di Eropa yang menganut ateis setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, di mana banyaknya korban setelah itu. Dan jumlah ini bahkan hampir menyamai pemeluk agama Muslim itu sendiri. Lalu apa penyebabnya? Mungkin untuk penyebabnya saya akan mengutip sebuah statement dari Pak Guru Gembul yang menyatakan bahwa sebenarnya kita sebagai manusia tidak sepenuhnya memeluk agama berdasarkan logika, namun ada juga sisi emosional, dan bisa kita lihat di mana orang-orang saat setelah Perang Dunia Kedua merasa sedih kehilangan orang-orang yang dicintainya, akhirnya kehilangan harapan dan dia merasa Tuhan itu tidak ada dan sebagainya. Nah, secara statistik ternyata lonjakan terbesar orang-orang menjadi ateis itu saat Perang Dunia Kedua. Bukan berarti faktor mempelajari filsafat. Bahkan mungkin saat Perang Dunia Kedua tidak banyak orang yang mempelajari filsafat ya. Banyak orang yang sedih pada intinya. Jadi sisi emosional lah yang menentukan kita beragama. Namun logika juga bisa menjadi pacuan untuk memperkuat kita mencari sebuah kebenaran, mencari sebuah jawaban dari segala yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, maka statement bahwa filsafat sama dengan ateis itu telah terbantahkan atau pernyataan tersebut menjadi tidak relevan. Bahkan sebenarnya filsafat dapat membuat keyakinan seseorang menjadi lebih kuat, di mana dia akan mempertanyakan segala kebenarannya, dia akan terus belajar dan belajar, mencari tahu sumber-sumber ilmu, dan dia akan terus mempelajari suatu kebenaran itu atas kesadarannya dia sendiri. Di mana sebenarnya di agama Islam itu sendiri telah diharuskan untuk umat Islam berfilsafat yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Iqra, maka bacalah. Maka dengan membaca kita akan menjadi tahu, dan dengan kita mengetahui maka kita akan bijaksana, dan bijaksana itu artinya adalah filsafah, yang itu filsafat. Dan maka dari itu argumentasi tentang berfilsafat akan menjadi ateis itu sudah terbantahkan
di dalam agama saya sendiri, yaitu Muslim, bahwa kita itu harus menjadi orang yang pintar, orang yang bijaksana, orang yang penasaran ingin mengetahui segala kebenaran, tidak ikut-ikutan apa kata orang, harus mencari tahu sumber dalil atau sumber hadis itu sendiri dengan baik, bukan hanya apa kata orang. Maka statement berfilsafat akan membawa kita menjadi ateis itu sangat tidak relevan. Nah, mungkin yang terakhir saya akan menjawab dari mana datangnya statement bahwa filsafat akan membuat orang-orang ateis. Nah, statement ini datang dari orang-orang yang kurang literasi dan oknum-oknum yang merasa hebat, merasa benar, yang memiliki pengikut banyak, takut kehilangan pengikutnya, takut pengikutnya menjadi orang yang kritis, menjadi orang yang mempertanyakan sebuah kebenaran, karena tentu ini akan merugikan secara ekonomi karena dia akan kehilangan pengikut. Tanpa menyinggung siapapun, namun di sini poinnya adalah mereka takut orang-orang menjadi pintar, mereka takut orang-orang menjadi tahu kebenaran, menjadikan mereka tidak hebat lagi karena orang-orang telah mengetahui kebenaran, yaitu berfilsafat. Maka dari itu filsafat dibuatlah menjadi sebuah ilmu yang menakutkan, ilmu dunia saja. Tentu ini sangatlah keliru. Nah, maka dari itu kita tidak perlu takut untuk mempelajari filsafat, karena jika kita tidak mempelajari filsafat, maka kita akan terbelenggu oleh kebodohan dan kita hanya akan mengikuti apa kata orang saja. Nah, itu saja. Mohon maaf mungkin untuk penjelasan filsafat lebih dalamnya tidak saya jelaskan di sini karena mungkin terlalu panjang. Mungkin saya akan pisahkan di video selanjutnya, karena ini hanya khusus menjawab bagaimana merubah persepsi orang-orang terhadap filsafat itu sendiri, bahwa sebenarnya filsafat itu baik untuk kita beragama. Ya, gitu aja. Mungkin terima kasih, mohon maaf atas kurang-kurangnya. Boleh ditambahkan di kolom komentar, boleh berdiskusi, apapun itu saya akan mencoba untuk menjawab. Tapi kalau bisa harus kritis ya pertanyaannya, tidak boleh pertanyaan ecek-ecek atau hanya keren videonya, tapi pertanyaan yang berbobot pokoknya secara filsafat. Saya akan menantang kalian di kolom komentar. Saya John Palpi pamit, semoga bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tetap menjadi manusia dan sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.